Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Teresa, kelas A, semester 7. Jadi hari ini saya akan membahas tentang kematian bayi. Jadi di buku yang ketiga ini berbicara tentang masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan kematian bayi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bayi merupakan generasi penerus bangsa yang harusnya dijaga dan dilindungi, karena setiap orang mempunyai hak untuk hidup. Tapi pada kenyataannya banyak bayi yang meninggal. Kasus ini juga merupakan sebuah polemik besar untuk kita. Jadi kematian bayi ini juga disebabkan antara lain, yang pertama adalah karena bayi lahir cacat. Yang kedua disebabkan kenapa bayi lahir cacat, banyak juga ketika kehamilan seorang ibu tidak menjaga bayi dengan baik, sehingga nutrisi untuk bayi tersebut tidak terserap secara maksimal, sehingga bayi tersebut lahir cacat. Dan hal tersebut ketika daya tahan tubuh seorang bayi cacat yang lahir tidak kuat, maka dia akan meninggal. Kemudian hal berikut, banyak juga yang lahir dengan kondisi tubuh yang tidak sempurna, seperti jantung bocor, ginjal yang hanya satu. Banyak bayi kembar siam yang harus dioperasi untuk dipisahkan, dan bayi kembar siam banyak memiliki satu jantung. Jadi di sini banyak sekali akses kesehatan yang bisa diperoleh, tetapi pada dasarnya banyak juga masyarakat yang berasal dari kelas sosial rendah, di mana mereka tidak dapat memperoleh akses kesehatan itu secara maksimal. Jadi masyarakat tidak dapat memperoleh akses kesehatan itu dikarenakan berada di daerah pedalaman, seperti daerah pedalaman yang akses untuk ke kota bisa berhari-hari dan membuang budget yang sangat tinggi, sehingga masyarakat daerah pedalaman tidak dapat memperoleh akses kesehatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Banyak sekali bayi-bayi yang berasal dari keluarga sosial rendah, mereka kebanyakan tidak dapat bertahan hidup terlalu lama, diakibatkan tidak memperoleh fasilitas kesehatan sebagaimana mestinya. Hal itu justru berbanding terbalik dengan bayi yang berasal dari kelas sosial yang tinggi. Pasti nutrisinya akan terjamin dan dia juga bisa memperoleh kehidupan yang layak bagaimana mestinya. Seorang bayi yang harusnya dalam masa tumbuh kembangnya memperoleh nutrisi, dan bagaimana di masa golden age atau di masa usia 100 hari, yang mana dia harus memperoleh banyak nutrisi untuk perkembangan otak. Tetapi hal ini berbalik lagi dengan ekonomi si orang tua bayi ini. Banyak juga bayi yang meninggal. Salah satu faktor penentu terutama seorang bayi bisa meninggal adalah dari faktor tempat tinggal bayi tersebut dan ekonomi si orang tua ini. Ketika ekonomi si orang tua ini tidak sesuai dengan diharapkan, yang punya anak tetapi hanya untuk makan sehari-hari, makan hanya bisa satu kali, dan nutrisi si anak kemudian tidak dapat dipenuhi secara maksimal. Banyak juga kematian bayi disebabkan oleh pasangan yang melakukan hubungan seks pranikah. Jadi di sini
banyak sekali bayi yang lahir akibat banyak sekali bayi hasil dari hamil di luar nikah. Jadi sini banyak sekali yang mengambil langkah untuk aborsi atau menggugurkan kandungan, sehingga banyak bayi yang meninggal di sini. Banyak sekali kasus-kasus itu berasal dari para remaja. Jadi remaja juga mempunyai sumbangsi untuk kematian bayi tersebut. Dalam hal ini, kita sebagai remaja, sebagai generasi penerus bangsa, harusnya kita sadar dengan apa yang kita lakukan. Jadi pada saatnya kita tidak boleh salah langkah dan menggugurkan bayi untuk menghilangkan aib. Itu bukanlah sebuah keputusan yang bijaksana. Kemudian dari status dan tempat tinggal orang tua bayi, si ibu banyak menentukan kesehatan si anak tersebut. Banyak juga masyarakat yang belum mendapatkan akses kesehatan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Banyak dari orang tua yang berada di pedalaman, di mana mereka tidak bisa walaupun hanya untuk ke puskesmas atau ke puskes saja mereka tidak mempunyai biaya. Banyak yang tidak mendapatkan, dan banyak sekali biaya kesehatan yang tinggi dengan ekonomi seorang yang tidak dapat memadai atau berbanding terbalik dengan biaya kesehatan yang tinggi dengan ekonomi yang rendah. Maka masyarakat lebih memilih untuk meminum ramuan herbal yang bisa didapatkan secara gampang dan tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Tapi banyak juga ramuan-ramuan herbal atau tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh liar itu banyak juga yang mengandung racun. Jadi nutrisi seorang anak yang baru lahir, bayi 1 tahun banyak yang meninggal. Hal itu juga dikarenakan nutrisi pada kehamilan yang tidak sesuai. Banyak bayi yang lahir cacat karena nutrisi proteinnya tidak sesuai, zat besi, karbohidrat dan lain sebagainya tidak dipenuhi secara maksimal. Hal tersebut menunjang bayi lahir cacat, dan ketika seorang bayi lahir cacat, banyak yang orang tua tidak menerima keadaan tersebut. Mereka menganggap bayi lahir cacat sebagai sebuah aib, maka banyak juga yang tega membuang bayinya. Banyak juga yang orang tua membuang bayinya, kemudian membunuh bayinya hanya karena akibat ekonomi yang rendah. Jadi di sini juga perlu peran pemerintah memperhatikan kehidupan bayi yang baru lahir, karena di dalam undang-undang pemerintah juga menjamin hak hidup setiap orang. Janin yang baru berusia 1 minggu pun itu sudah di dalamnya sudah memperoleh undang-undang layak hidup. Dia memperoleh kehidupan, dia juga punya hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Karena sesungguhnya bayi itu merupakan gen yang akan di tahap berikutnya akan menjadi generasi penerus bangsa. Dan ketika banyak generasi penerus bangsa yang meninggal, di mana lagi roda estafet ini sebuah negara akan berlangsung. Kematian bayi di bawah usia 1 tahun banyak yang membawa pulang sendiri. Banyak juga bayi-bayi yang mengalami stunting atau gagal tumbuh pada anak, yang pada akhirnya membuat mereka kelihatan lebih otaknya tidak berkembang secara sempurna. Akibat banyak juga waktu kehamilan seorang ibu mencoba menggugurkan bayi tersebut, tetapi dengan cara minum obat-obat keras sehingga dapat
mempengaruhi otak si anak. Kemudian otak si anak tidak bekerja dengan baik, tetapi pada kenyataan janin yang kuat bisa bertahan, dan ketika lahir dia akan lahir cacat dan tidak sempurna. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku seorang ibu ketika kehamilan. Dan di sini kematian bayi, banyak juga faktor-faktor yang menyebabkan kematian bayi tersebut. Jadi bayi ketika ekonomi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tidak bisa menanggung untuk kehidupan si bayi, sebaiknya jangan untuk berencana, sebaiknya jangan dipikirkan terlebih dahulu. Jadi di sini kematian bayi sangat memprihatinkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Sekian dan terima kasih.